kita setiap hari Jumat seperti ini kita berdoa dan berdoa singkat dan berdoa. Kami nyembah dulu, nyembah Tuhan, lalu daripada singkat, lalu kita berdoa itu buka puasa. Haleluya. Jadi nanti sebelum saya lanjutkan ini kita berpuasa di rumah kita masing-masing dan datang setiap hari Jumat jam 5 sore seperti ini. Di jam 5 pas kita akan mulai. Pas mau sedikit orang mau berapa orang tetap kita mulai. Amin. Kita komitmen berdoa, berpuasa di dalam kita masing-masing sekali tidak ada yang melihat, itu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi kita di rumah kita. Jadi kalau ada yang mau bekerja, untuk dijadikan boleh bekerja sambil santai di rumah. Ya, santai aja lah, karena kita kan kita berpuasa tidak makan dan minum. Ya, tidak buat kita ya sesuai dengan kekuatan kita, sesuai dengan kekuatan kita masing-masing. Baik, saya akan bacakan Yesaya pasal 53 dan kalau boleh dibawa ke kami dulu ya. Soalnya kalau kita di HP-nya tidak ada HP, ya kita saya akan bacakan, ya, saya bacakan sendiri ya. Kita dengarkan. Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman. Mengapa kamu berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak memindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu sendiri dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai tapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ingat, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terang akan terbit dan dalam gelap, dan kegelapan akan seperti remang terang. Puji Tuhan. Ternyata banyak masa Israel itu berpuasa itu. Tetapi ketika mereka berpuasa, Tuhan berkata, aku tidak menghendaki puasa. Maka dikatakan mereka mengadakan dibu kenalannya. Setelah itu dikatakan di sini, mereka itu berseru kepada Tuhan, bahkan mengenakan pakaian yang tidak
baik dan mereka berkawan. Ternyata ketika mereka berpuasa, Tuhan berkata di sini, aku tidak berkenan kepada puasamu. Bukan seperti itu puasa yang kukehendaki. Tuhan bilang apa di sini? Karena Tuhan melihat ketika mereka berpuasa menahan lapar dan minum. Tuhan melihat di sini mereka berpuasa, mereka tidak merendahkan diri mereka. Mereka masih sombong. Mereka merasa diri hebat. Mereka masih merasa diri karena kekuatanku lah boleh saya berpuasa. Boleh saya melakukan ini dan itu. Boleh saya melakukan pelayanan ini. Boleh saya sehat dan kuat karena kekuatan. Tidak merendahkan diri dan mereka maka Tuhan kata, aku tidak berkenan kepada puasamu itu. Engkau menyiksa dirimu sendiri. Bahkan dikatakan di sini, aku tidak mengindahkan itu. Sekalipun engkau berpuasa, karena engkau mengurus urusanmu sendiri, sibuk dengan kepentingan diri sendiri, sibuk dengan keinginan dunia, sibuk dengan keinginan harta dunia, sibuk dengan urusan sendiri-sendiri, tidak memikirkan urusan. Maka Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Maka dikatakan di sini, engkau berpuasa, engkau berpantah dan berkelahi. Wah. Engkau berkelahi, bertengkar, berbantah-bantah dengan sesama. Berpuasa engkau, tapi engkau berkelahi, berbantah. Tidak menekan diri dengan lidah. Engkau emosi, engkau berperkara. Aku tidak berkenan. Bukan itu puasa. Engkau tidak bisa menahan dirimu. Tidak bisa memikul salibmu. Bahkan tidak bisa menyangkal dirimu dengan keinginan hatimu. Tuhan bilang, aku tidak berkenan dengan puasa. Katakan pada bangsa Israel. Itulah cara puasamu sekarang ini. Engkau bertinju, engkau memukul orang dengan tidak semena-mena. Wow, aku tidak berkenan. Kau berpuasa seperti itu, aku tidak akan mendengar seruan. Aku tidak akan mendengar permasalahanmu. Aku tidak akan mendengar doamu, kata Tuhan. Karena engkau tidak merendahkan diri dan hatimu dan tidak bertobat, kata Tuhan. Ternyata kalau kita berpuasa harus merendahkan hati dan bertobat dan melepaskan keinginan kita. Ini dan tidak dikatakan lagi di sini bahwa engkau menghina sesamamu, maka aku tidak akan berkenan. Bukan itu puasa yang sebenarnya. Maka Tuhan mengatakan di sini, puasa yang kukehendaki adalah engkau harus melepaskan belenggu kelaliman. Apa kelaliman? Merasa diri benar, merasa diri hebat, merasa diri paling baik. Hanya Tuhan yang tahu. Maka Tuhan mengecam balik kepada orang Farisi. Engkau berpuasa sekali seminggu, engkau berpuasa tapi engkau menyombongkan diri. Engkau berpuasa, tapi engkau tidak merendahkan hati. Bahkan tidak melepaskan dirimu kelaliman dari diri, merasa diri, merasa benar. Engkau munafik. Engkau berpuasa sekali seminggu, dan engkau tidak katakan lagi sini. Engkau tidak memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang menderita. Bahkan dikatakan di sini, kalau kita berpuasa, kita melepaskan tali-tali kuk, kita melepaskan orang-orang supaya mereka merdeka dari hamba berdosa. Kita harus melepaskan, memberkati orang-orang yang menderita dan yang teraniaya. Maka Tuhan mengatakan kepada orang Farisi dan kawan, ketika ada orang yang sakit, kau tidak menghibur. Ketika ada orang yang susah, engkau tidak menghiburnya. Ketika orang yang menderita, tidak engkau berikan ketenangan. Ketika ada orang yang sakit, tidak engkau doakan. Tapi kalau di tempat ada keramaian, engkau berkata supaya berjiwa. Aku tidak akan berkata. Itu diberikan Tuhan kepada orang Farisi. Maka dikatakan, ketika ada orang teraniaya, tidak engkau bebaskan. Contoh, orang Samaria yang dirangkul, mana engkau berdua. Itu maka puasamu tidak. Maka ketika kita berpuasa, kita harus merendahkan diri kita. Kita harus menyangkal diri kita, bahkan kita membebaskan diri dosa, bahkan orang-orang yang kesusahan. Maka dikatakan di sini, ketika orang itu telanjang, kau beri dia pakai. Ketika dia lapar, engkau beri dia makan. Wah, luar biasa. Jangan kau memberikan diri
dari hal berbuat baik. Maka ketika engkau lakukan itu, maka terangmu akan bercahaya. Engkau seperti fajar, bahkan doamu akan terdengar, engkau akan dipulihkan, bahkan dikatakan Tuhan akan ada di depanmu. Dia akan mendengar seruanmu ketika engkau berteriak, dan aku akan ada di sini. Bahkan dikatakan Tuhan di sini, aku akan memulihkan engkau, terang seperti terbit fajar matahari, dan berkat Tuhan akan mengalir. Haleluya. Jadi itulah firman kita pada sore hari ini. Ketika kita berpuasa, bukan soal makan dan minum. Memang itu kita melakukan hal dan kita harus melakukan hal kita. Perbuatan kita, sikap kita harus berubah. Kita harus diulang pertobatan. Jangan hidup dalam keyakinan kita. Kita harus introspeksi diri kita. Kita menyadari diri kita, melepaskan dari bumi satu dan lima, keangkuhan, kesombongan, menjadi hebat. Maka kita harus memberkati orang lain, menolong orang lain, dan kita mendekatkan diri. Maka Tuhan berkata, apa yang kamu buat, Tuhan akan jawab. Haleluya. Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan tolong kita. Mari kita, ketika kita berpuasa, dengan hati kita mendekatkan diri dengan Tuhan, dan berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku tidak mampu melakukan ini. Di luar Tuhan Yesus Kristus, apa yang aku kerjakan tidak berarti. Baik pelayananku, baik pekerjaan, baik segala apa yang aku lakukan. Karena itu Tuhan, jangan engkau tinggalkan. Tetap aku rapi aku, pimpinan, tuntunan, turut dengan jalan, supaya aku mengerti kehendak, supaya aku mengerti firman, mengerti rencana apa yang Tuhan mau. Itu yang kami lakukan. Itu yang kita minta kepada Tuhan, sehingga Tuhan bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Biar kita terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, percuma puasamu kalau engkau tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Kalau tidak engkau merendahkan hati, tidak menyangkal dirimu, tidak melepaskan segala hukum perhambaan dosa itu, percuma kita harus dalam pertobatan sebenarnya. Maka Tuhan akan menunjukkan jari dan menolong kita, menuntun kita, bahkan memberikan yang terbaik. Ya, firman ini menimbulkan yang rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama buat bangsa dan negara Indonesia. Terus memimpin bangsa dan kita bisa terbawah supaya berikan otak-otak Tuhan memimpin kita dari presiden sampai kepala desa dan berdoa dan tertinggi bisa terbawah. Maka kita berdoa juga
pemilu yang akan dilakukan tahun 2024 ini, supaya memilih presiden yang takut akan Tuhan. Bahkan juga kita mau beragama, orang Kristen memiliki kebebasan, tidak dihalang-halang dalam menyampaikan Injil di seluruh Indonesia. Kita berdoa buat desa tetangga juga, supaya Tuhan beri pertobatan buat masyarakat yang ada, supaya sungguh-sungguh datang percaya. Haleluya. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami sepakat berdoa untuk bangsa negara Indonesia ini, buat seluruh masyarakat yang ada, dari Sabang sampai Merauke. Berikan Tuhan Yesus Kristus roh takut akan